wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam KBM awal tahun, walaupun dalam masa pandemik di mana pemerintah masih memberlakukan PPKM, tapi kita terus belajar melalui online atau daring. Sebelum kita mulai, sekalian perkenalkan, nama saya Ahmad Panasanusi, biasa dipanggil Pak Oci. Sebelum kita mulai KBM ini, mari kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini Allah berikan kemudahan, Allah berikan keberkahan ilmu dan memperoleh ilmu yang bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, mudah-mudahan kalian di rumah dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah, terutama dari pandemi COVID-19. Dan kita berharap dan berdoa terus, mudah-mudahan di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat, menghilangkan pandemi COVID-19 dari Indonesia ini, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa. Kalian belajar bisa luring ke sekolah, bertatap muka dengan guru-guru kalian. Orang tua kita bisa belajar, orang tua kita bisa bekerja ke kantor masing-masing, dan kita pun bisa beribadah kepada Allah seperti biasa. Anak sekalian, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Setiap orang pasti menginginkan kemuliaan. Kemuliaan di hadapan Allah dan kemuliaan di hadapan manusia. Lalu bagaimana caranya agar kita ini bisa mulia hidup di dunia ini, mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia pula. Pada pertemuan KBM ini paling tidak ada 3 komponen yang bisa menyebabkan kita bisa hidup mulia di dunia ini. Yang pertama adalah mujahadah nafs. Artinya mujahadah itu artinya sungguh-sungguh. An-nafs adalah diri atau nafsu atau jiwa. Ketika 2 kata ini menjadi satu, mujahadah dan an-nafs, maka maknanya adalah usaha sungguh-sungguh dalam mengendalikan nafsu, nafsu diri dari perilaku yang melanggar larangan Allah SWT agar menjadi pribadi yang taat pada Allah SWT. Contohnya, misalnya ketika tiba waktu sholat misalnya, kita sedang bermain game, mampukah kita berhenti main game lalu kita berangkat mempersiapkan diri untuk ibadah sholat? Kalau kita tidak mengindahkan panggilan Allah, terus main game, atau kita sibuk dengan pekerjaan dan lain sebagainya, ketika waktu ibadah datang kita tidak mengindahkan, maka kita termasuk orang yang belum mampu mengendalikan diri. Jadi meninggalkan perintah dan melakukan larangan Allah, ya, berarti orang tersebut adalah
orang yang belum mampu mengendalikan diri. Itu artinya imannya masih tipis, lemah. Anak sekalian, kita ini manusia, Allah karuniakan nafsu. Nafsu ini sengaja Allah berikan untuk apa? Untuk membangkitkan semangat. Semangat untuk hal-hal yang positif, bukan yang negatif. Ya. Maka kalau nafsu kita gunakan untuk hal yang positif, misalnya rajin belajar, rajin bekerja, rajin beribadah, itu berarti nafsunya nafsu yang baik, nafsu yang diiringi oleh iman yang kuat. Maka dia akan menghasilkan kebaikan. Tetapi kalau nafsu yang buruk yang kita turuti, itu artinya berarti iman kita lemah dan akan menghasilkan sesuatu yang buruk pula. Anak sekalian, untuk memperkuat agar kita mampu menjadi orang yang bisa mengendalikan diri, apa sarannya? Ini supaya kita bisa selalu dimanapun kapanpun kita mampu mengendalikan diri, maka paling tidak yang pertama ibadah harus kuat, terutama sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Yang kedua, perbanyak ibadah puasa sunnah, karena dengan ibadah puasa kita bisa menekan hawa nafsu yang bergejolak. Karena Rasulullah aja mengatakan bahwa jihad yang paling besar itu bukan perang, tapi jihad yang sangat besar adalah melawan hawa nafsu. Makanya puasa. Kemudian yang ketiga adalah agar kita tetap bisa mampu mengendalikan diri, ya, perbanyak membaca Al-Quran. Apalagi sekarang ini, masa pandemi ini, ya, insya Allah bentengilah diri kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Terutama setelah sholat 5 waktu, usahakan baca Al-Quran. Ya. Para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi itu menganjurkan, kalau hidup ingin berkah, ingin selamat, ya, ba'da maghrib biasakan wirid, ya, baca Al-Ikhlas 3 kali, kemudian baca lagi Al-Alaq, Anas, ayat kursi, tambah lagi badan itu baca surah Yasin. Insya Allah semakin mantap iman dan berkah yang akan dapat. Nah sekalian, itu pengendalian diri. Supaya hidup mulia, kita harus bisa mengendalikan diri. Kemudian yang kedua, agar hidup kita ini bisa beroleh kemuliaan adalah kita harus mempunyai sifat husnuzon. Apa itu husnuzon? Ada 2 kata. Pertama husnu artinya baik, zon artinya prasangka. Berarti husnuzon adalah berprasangka baik. Lawannya adalah husnuzon, berburuk sangka. Berbaik sangka, ya, atau berprasangka baik adalah memandang atau menilai segala sesuatu dengan pandangan atau penilaian dan pemikiran yang positif. Ya. Jadi apapun yang kita lihat, kita nilai itu selalu baik dan tidak ada keburukan. Walaupun sebenarnya ada buruk, tapi tanda orang yang hatinya baik adalah selalu husnuzon, selalu berbaik sangka pada siapapun. Nah, kebalikan dari
husnuzon adalah suujon, yaitu berprasangka buruk. Jadi menilai segala sesuatu dengan negatif dan pemikiran yang buruk, itu lawannya. Misalnya menilai orang, ada teman kita rajin ibadah sholatnya, kita harus husnuzon, berbaik sangka. Alhamdulillah si A ibadahnya rajin, mudah-mudahan saya bisa mencontohnya, dan mudah-mudahan ibadahnya adalah ikhlas. Dan jangan sebaliknya, kita menilai ibadah seseorang itu yang buruk atau suujon. Dia mah ibadahnya karena ingin dipuji, ingin dilihat orang lain. Ini adalah perasaan yang tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah supaya kita menjadi orang yang mulia adalah kita harus melaksanakan ukhuwah, mengamalkan ukhuwah dalam pergaulan hidup sehari-hari. Apa itu ukhuwah? Adalah persaudaraan. Persaudaraan sebuah ikatan dalam masyarakat yang melahirkan kepedulian dan saling menjaga satu sama lain. Itu namanya ukhuwah. Persaudaraan ini terbagi menjadi 4 macam. Pertama, ukhuwah insaniyah, persaudaraan umat manusia yang didasari berasal dari ayah dan ibu, yaitu yang berpokok dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Ini adalah persaudaraan insaniyah, dan semua kita pasti bersaudara kalau kita merujuk kepada persaudaraan insaniyah. Jadi persaudaraan didasarkan dari kemanusiaan. Yang kedua, ukhuwah watoniyah wa an-nasb, yaitu persaudaraan yang disebabkan karena keturunan dan memiliki kebangsaan yang sama. Misalnya kita sama-sama orang Indonesia, ayah ibu kita orang Indonesia, itu persaudaraan kita. Ketiga, ukhuwah ubudiyah, yaitu wujud persaudaraan umat manusia sebab ketundukan dan kepatuhan serta kesamaan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sama-sama makhluk Allah, sama-sama umat Nabi Muhammad, ibadahnya sama, sholatnya sama, maka kita memiliki ukhuwah ubudiyah, persaudaraan disana oleh ibadah yang sama. Yang keempat adalah ukhuwah dalam agama Islam. Ini adalah bentuk persaudaraan di antara sesama umat muslim di belahan bumi manapun. Jadi kita walaupun beda suku, beda bangsa, tapi karena sama-sama manusia, sama-sama muslim, sama-sama beragama Islam, walaupun dia tinggalnya di luar negeri, di negara lain, tetap kita bersaudara. Sekalian, inilah mungkin sekilas tentang materi meniti hidup dengan kemuliaan, yaitu dengan 3 cara. Pertama, mujahadah an-nafs, yaitu mengendalikan diri. Kita harus mampu mengendalikan diri kita ketika berhadapan dengan kemaksiatan atau meninggalkan kemaksiatan. Harus mampu kita meninggalkan kemaksiatan, ganti dengan kebaikan. Yang kedua adalah kita harus memiliki sifat husnuzon kepada siapapun. Lebih-lebih kita harus baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada sama manusia, berbaik sangka kepada selain manusia dan Allah, yaitu tumbuh-tumbuhan dan binatang pun kita harus berbaik sangka. Jadi adalah persaudaraan. Mari kita ikat persatuan ini dengan persaudaraan karena agama, karena kebangsaan,
karena kesukuan kita dengan ukhuwah, dengan persaudaraan. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mulia. Demikianlah sekalian. Jangan lupa ya kalian isi absen, kemudian baca modul dan kerjakan tugas-tugas yang ada di modul. Demikian, terima kasih. Kita akan lagi nanti di pertemuan yang kedua. Bapak Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.